Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar Mapel SKI Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah, yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu saat beliau berdiam diri di Gua Hira. Saat itu usia Nabi 40 tahun. Setelah menerima wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5, Nabi diajak Siti Khadijah untuk menemui Waraqah bin Naufal. Siapakah Waraqah bin Naufal itu? Yaitu sepupu Khadijah, istri Rasulullah. Waraqah adalah seorang ahli kitab yang menyampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah pertama Nabi Muhammad dimulai setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu kedua, yaitu surah Al-Mudatsir ayat 1-7. Dalam surah Al-Mudatsir ini ayat 1-7, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada umatnya. Setelah turun surat Al-Mudatsir, dakwah ini dilakukan oleh Nabi secara sembunyi-sembunyi. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Anak-anak, ini ada sebuah ilustrasi gambar yang menggambarkan bahwa dulu Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Nabi Muhammad berjalan selama 3-4 tahun. Sahabat atau orang yang pertama kali masuk Islam disebut juga as-sabiqunal awwalun. Yang termasuk salah satu as-sabiqunal awwalun yang mengajak teman-temannya masuk Islam yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Menurut lanjutkan, yang kedua, dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan setelah turun surat Al-Hijr ayat 94. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan, mendapatkan tantangan dari kaum kafir Quraisy. Tantangan tersebut berasal dari paman beliau sendiri yang bernama Abu Lahab yang sangat menentang dakwah Nabi Muhammad. Sampai turun surat Al-Lahab. Nabi tetap melanjutkan dakwahnya meskipun mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Beliau dan para sahabatnya selalu sabar dan tidak putus asa. Ada ilustrasi gambar lagi yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dan para sahabatnya mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy, terutama dakwah Nabi Muhammad ditentang oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Peristiwa yang menunjukkan ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah yang pertama adalah ketabahan atas tantangan Abu Lahab. Abu Lahab dan istrinya ini dengan kejam yang selalu menyakiti dan menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, ketabahan atas tantangan pembesar Mekah. Pembesar Mekah ini tidak senang dengan dakwah Nabi Muhammad karena mereka tidak ingin adanya persamaan derajat. Mereka khawatir kekuasaannya dan usaha dagangnya terganggu oleh dakwah Nabi Muhammad.
Yang ketiga, yaitu ketabahan atas bujukan Walid bin Mughirah. Para pembesar Mekah ini mengutus Walid bin Mughirah dengan membawa pemuda yang gagah dan tampan yang bernama Umarah bin Walid. Mereka ingin menukar Umarah bin Walid dengan Nabi. Setelah itu Nabi Muhammad akan dibunuhnya. Yang keempat, ketabahan atas bujukan Utbah bin Rabi'ah. Setelah bujukan Walid bin Mughirah gagal, kaum kafir Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk kepada Nabi Muhammad dengan menawarkan harta, tahta yang diinginkan oleh Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Yang kelima, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy ini tidak senang dengan adanya dakwah Nabi Muhammad. Mereka menyiksa para sahabat Nabi Muhammad. Yang keenam, ketabahan atas pemboikotan Bani Hashim. Orang kafir Quraisy ini tidak menyukai dakwah Nabi Muhammad, sehingga mereka memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. Mereka ingin membuat Bani Hashim dan Bani Muthalib itu terkucil, kelaparan, dan tertekan. Yang ketujuh, ketabahan atas meninggalnya paman dan istri Nabi. Tahun meninggalnya paman dan istri Nabi ini dikenal dengan Amul Husni. Tidak hanya Nabi Muhammad yang mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy, sahabat Nabi Muhammad juga mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Di antaranya yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini istri Nabi Muhammad. Khadijah sering mendapat ejekan dari kaum kafir Quraisy. Yang kedua, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah SAW ketika berdakwah. Yang ketiga, Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra ini merupakan putri Nabi Muhammad. Fatimah Az-Zahra ini pernah sampai menangis ketika melihat Nabi Muhammad sholat dan Nabi Muhammad dilempari kotoran. Yang keempat adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud ini merupakan sahabat Rasulullah yang pertama kali membaca Al-Quran secara terang-terangan. Yang kelima adalah keluarga Sumayyah. Keluarga Sumayyah ini merupakan budak yang disiksa kejam oleh majikannya. Yang keenam, Arqam bin Abil Arqam tadi, yang merupakan sahabat Nabi Muhammad yang rumahnya dipakai Nabi Muhammad untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang ketujuh, sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah ini merupakan seorang budak yang disiksa oleh majikannya sampai luka parah. Anak-anak, ini ada ilustrasi gambar yang menunjukkan bahwa kaum kafir Quraisy selalu menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar mapel SKI, yaitu ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamat belajar. Kalau kalian ingin mengikuti pembelajaran dari Bu Nurul, jangan lupa di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.